Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agra. Di sini aku akan mempraktekkan tugas kedua mata kuliah komputer jaringan. Di sini aku akan mempraktekkan beberapa command line yang digunakan untuk tes jaringan. Oke, langsung saja ya, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Ini dia soalnya. Ada 20 perintah yang akan kita praktekkan. Oke, kita buka dulu nih command promptnya. Tinggal ketik aja cmd ya. Nah, ini dia. Oke, soal pertama adalah cd atau change directory. Sini fungsi cd itu untuk berpindah direktori ya. Kita praktekkan saja langsung. Di sini kita berada di direktori C, di drive C ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, tapi kita lihat dulu kita mau kemana. Nah, ini isinya. Isi dari drive C. Kita coba masuk ke user ya. Tinggal itu saja. cd user. Nah, kita sudah masuk ya. Ini artinya kita sudah masuk ke direktorinya user. Nah, kalau pengen keluar, tinggal cd spasi titik. Kita kembali ke drive C. Oke, kita lanjut ya. Sini yang kedua ada CLS. CLS itu fungsinya adalah clear screen. Jadi jika kita ketikkan CLS langsung bersih. Jadi fungsinya untuk membersihkan layar ya. Kok dirasa terlalu banyak terus bikin bingung, hapus saja udah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. CLS. Ini maksudnya adalah untuk menampilkan bantuan dari perintah CLS. Ini contoh. Nah, kayak gini ya contohnya. Ini garis miring terus tanda tanya. Fungsinya adalah untuk mencari tahu maksud dari command CLS. Untuk nomor 4 sama. Ini kita di sini ingin tahu fungsi dari dir. Nah, terus kan fungsinya dir itu apa? Nah, itu dia fungsi dir. Lalu kita masuk ke nomor 5. Kita bersihkan dulu aja biar enak. Masuk ke IP config. Nah, ini dia. IP config fungsinya adalah untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi IP. Jadi kalau kita mau tahu IP address kita ada di sini. Sini nanti saya blur lah karena ini termasuk informasi sensitif ya. Sini. Oh, sini kalau kan mau lihat IP address di sini. IP address V4, IP address V6, sini. Oke, kita lanjut ya. Hapus lagi. Lalu yang IP config all. Fungsi dari IP config all untuk menampilkan informasi konfigurasi IP yang lebih lengkap. Kita coba. Pasti lebih lengkap nih. Itu jauh lebih detail dari yang sebelumnya. Oke, lanjut ke nomor 7 IP config. Nah, ini sama ya, sama kayak nomor 3 dan nomor 4. Langsung ketik aja. Ini fungsinya untuk mengetahui fungsi dari IP config. Sini jelaskan semuanya. Kita lanjut ke nomor 8 IP config release. Config release. Nah, ini fungsinya adalah untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer. Jadi nanti IP yang tadi itu bakal dilepas
nggak dipakai lagi. Nah, kita lanjut ya ke ipconfig renew. Nah, ini fungsinya adalah untuk meminta alamat IP baru. Nah, ini nanti bakal muncul lagi IP-nya. Kita mulai lagi. Lanjut ke ipconfig display DNS. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menambahkan alamat DNS yang baru dibuka oleh sistem. Nah, kebetulan saya tidak sedang mengakses informasi apapun, jadi ya nggak ada di sini. Nah, kita lanjut ke ipconfig flash DNS. Nah, fungsi dari flash DNS untuk menghapus DNS yang tersimpan. Karena saya nggak menyimpan DNS apapun, ya nggak ada, kosong aja udah. Lalu lanjut ke ipconfig register DNS. Nah, ini fungsinya. Fungsi dari register DNS untuk memperbarui nama host di server DNS. Yang situ ya, ipconfig register DNS. Itu kita masuk ke ping, hapus dulu aja. Ping itu fungsinya untuk menguji konektivitas jaringannya. Jadi seumpama ping google.com. Ya. Ini dia. Jadi kita menguji kekuatan jaringan google.com. Kira-kira kita butuh berapa lama untuk mencapai google.com ini? Ini diujinya pakai ping. Nah, coba minimumnya untuk mencapai ini hosting Google 44 milisecond. Rata-rata 97, maksimal 155. Nah, kita lanjut ke Netstar. Kemudian Netstar fungsinya untuk menampilkan koneksi jaringan yang aktif. Jadi ini untuk menampilkan jaringan yang ada sama, pokoknya jaringan yang sama dengan kita. Jadi mereka akan tampil di sini. Nah, dari sini. Nah, setelah itu masuk ke tracer. Nah, ini untuk tracer ya. Tracer digunakan untuk melacak jalur jaringan menuju suatu server. Jadi penggunaan tracer itu nggak cuma bisa di tracer ya, harus ada tambahnya, entah itu perintah opsi D atau H atau J, W, R dan seterusnya ya. Gitu. Setelah itu dimasukkan optionnya, sini perintahnya, targetnya kemana, itu. Ini arahnya ke IP ya, ke IP address berapa terus misal. Nah, itu kita masuk ke path-ping. Path-ping ini gabungan dari perintah ping dan tracer untuk menganalisis jaringan ke host tujuan. Kita coba. Sama gitu. Kita harus pakai optionnya dulu, terus masukin target IP-nya berapa, atau kita masuk ke NS lookup. Fungsinya itu untuk mengecek informasi DNS dari suatu domain ya. Lihatnya di sini.
Oke, selanjutnya kita masuk ke SH. Nah, ini sebenarnya alat untuk mengkonfigurasi jaringan tingkat lanjut yang berfungsi untuk mengatur beberapa fungsi dalam suatu jaringan. Oke, lanjut ke nomor 19 yaitu root. Root ini untuk menampilkan dan mengedit tabel routing jaringan. Kita tulis saja. Ini untuk mengedit, tapi juga nggak bisa langsung tulis root gitu aja, harus ada optionnya. Optionnya di sini ya, di perintah mau pakai apa yang dibutuhkan, lalu destinasinya kemana, tujuan yang mau diedit atau dimanipulasi. Oke, kita lanjut ke net. Sini itu ada perintah yang digunakan untuk mengelola jaringan. Sama, jadi tidak bisa cuma tulis net, harus ada tambahan komennya. Sini pilihan. Ini kurang lebih begitu ya. Demikian praktik penggunaan kode perintah di command prompt. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye.